Assalamualaikum, jumpa kembali dengan Ainin Jazz, di mana dalam video berikut ini akan memberikan tip regulator mana yang mudah dipergunakan, regulator gas ya, regulator yang keseharian ibu-ibu pergunakan, di mana kadang-kadang mempergunakan regulator ada sesuatu kesulitan saat ganti tabung gas. Mungkin Anda sebagai pengguna gas LPG pernah melihat atau mengalami ya, kepala gas dia punya nepel atau kepala gas yang kuningan di tabung tersebut ada yang terlilit oleh karet gelang. Atau mungkin Anda sendiri pernah mengalami mempergunakan karet gelang tersebut untuk melilit dia punya tabung gas bagian nepelnya. Itu disebabkan oleh saat Anda mempergunakan regulator ini, saat memasang regulator jenis ini, mungkin ini regulator yang sering dipergunakan banyak kalangan masyarakat. Ini udah umum banget bentuknya seperti gini. Tetapi kadangkala saat dipergunakan di tabung gas yang ini merasa nyaman-nyaman aja, tapi ketika ganti tabung gitu karena tabungnya gasnya sudah habis, lalu ganti tabungnya, kok waktu dipasang masih bocor. Nah, lalu pernah diganti sealnya juga yang di tabungnya tersebut tetap masih bocor juga gitu. Nah, kadang-kadang mungkin solusi banyak orang pakai itu atau banyak orang menggunakan si kepala di gasnya tersebut dililit karet gelang. Siapa tahu Anda juga mengalami hal tersebut. Oke. Lilitan karet gelang tersebut adalah untuk mengimbangi jepitan dia punya regulator ini ya, untuk pengunci ke kepala gasnya tersebut gitu kan. Nah, begitu ini mengunci di sini ya. Yang kedua, berhubung jenis regulator seperti ini tuh menguncinya di satu sisi gitu kan, dan hanya mengandalkan seal yang ada di tabungnya tersebut, maka sering terjadi kunciannya ini tidak maksimal menggigit. Akhirnya posisinya dikunci seperti gini tuh, dia agak miring, maka terjadilah timbul bocor. Oke. Ini regulator seperti ini tuh rata-rata semua regulator jenis gini tuh hanya dia memiliki kuncian satu sisi aja gitu kan, dan sealnya pun hanya mengandalkan seal yang ada di kepala tabung gas. Nah, mungkin Anda juga sering merasa jengkel mempergunakan regulator begini, sudah beli baru di tabung yang ini oke, nyaman waktu pemasangan, tapi tabung berikutnya kok terjadi lagi masalah, ada bau gas atau terdengar bunyi bocor gas. Akhirnya Anda lilit dengan karet gelang, itu bisa mengatasinya. Tapi pertanyaan saya, apa mau seperti itu terus? Mempergunakan karet gelang terus selama ada masalah? Itu pertanyaan saya. Oke, sekarang kami kasih solusi ya. Mungkin rekomendasi dari kami mempergunakan regulator jika Anda dengan jenis yang seperti ini sudah merasa jengkel, sering bocor gitu kan. Nah, kami di sini
memberikan rekomendasi untuk mempergunakan jenis regulator seperti ini. Ini kami nggak tahu ini udah berapa lama kami mempergunakan ini regulator, nggak tahu udah berapa tahun gitu ya. Mempergunakan regulator ini sangat nyaman dan sangat praktis sekali pergunaannya. Lalu kedua alasan berikutnya adalah kalau di regulator sejenis ini dia untuk mengunci ke kepala gasnya itu hanya satu sisi. Nah, tetapi kalau regulator jenis ini ya, dia memiliki kuncian dua sisi. 3 malahan ya, 3 termasuk 3 kalau begini. 1, 2, 3. Karena ini berbentuknya U gitu kan. Sementara ini hanya di satu sisi di sebelah sini. Sekeliling sininya tidak ada. Oke, berarti dengan seperti kayak gitu aja udah otomatis masalah kedudukan istilahnya berdiri tegaknya ini itu otomatis regulator jenis ini yang memadai gitu kan. Kita sudah kebayang kita ketika si kepala gasnya itu menjepit masuk di sini, dia otomatis sudah kejepit dari 3 sisi gitu kan. Terus kelebihan berikutnya adalah selain ada seal yang di regulator yang di tabungnya, di regulator sini juga ini ada sealnya juga. Ini seal nih, karet ya. Jadi ujung dari kepala, dia punya kepala gas ya. Contohnya kita ambil contoh ini ujung kepala gas ya. Ini ujung kepala gas, dia akan klep di sini di karet ini. Ya. Selain seal yang bawaan di tabung tersebut, dia akan menempel di sini pengaman. Jadi ada dua pengaman, seal bawaan tabung gas tersebut sama seal yang ada di regulator ini gitu kan. Nanti saya praktekkan untuk cara pemasangannya langsung di di tabung gasnya ya. Lalu berikutnya, oke, itu untuk jenis pengamannya ya. Lalu saya menyarankan untuk setiap beli regulator itu beli yang ada petunjuk tekanan. Jadi dengan petunjuk ada petunjuk tekanan seperti ini, kita bisa memprediksi bakalan berapa lama lagi kita akan kehabisan gas gitu kan. Tetapi kalau mempergunakan sejenis ini atau sejenis ini pun yang tidak memakai meteran, kita akan sanksi berapa lama lagi itu gas akan habis gitu kan. Karena mungkin Anda akan berpikiran ketika kompor tersebut nggak dinyalakan, nggak hidup, berarti gasnya habis gitu kan. Nah, tetapi dengan adanya meteran seperti kayak gini, kita udah yakin betul bahwa di 0 ini berarti gas betul-betul sudah habis. Oke, tadi mengenai pengaman mengenai sealnya ya. Kalau untuk safety ini safety-nya untuk seandainya selang tersebut ada kebocoran, semua sama. Regulator semua regulator sudah dilengkapi seperti kayak gini. Ya, semua ada. Ini ada sejenis peluru peluru bulat itu di dalamnya tuh. Semua juga begitu. Yang namanya regulator. Jadi ketika selang tersebut sobek gitu kan, yang bocornya melebihin dari lubang supplier gitu kan, dia akan secara otomatis menutup sendiri gas ini gitu kan. Tetapi kalau kebocorannya kecil ya, semua yang mempergunakan safety di sini baik di selang gasnya maupun di regulatornya, kalau kebocorannya kecil ya sebesar lubang supplier dari punya kompor tersebut, ya sama aja tetap bakalan bocor, tidak akan menutup di sininya. Karena fungsi safety yang ada di dalam sini atau di dalam gas tersebut di dalam selang gas itu hanya ketika ada kebocoran yang diameter kebocorannya melebihi berapa tungku ya. Kompor itu rata-rata kalau yang gede itu kan
kompor yang besar tuh yang ada opennya, di atas tuh 5 tungku, di bawah open 2 tungku ya, berarti 7 ya, 5, 6, 7 lubang sepuyer. Jadi kalau kebocorannya istilahnya cuman segede 4 sepuyer, lubang sepuyer gitu ya, kalau kita kumpulkan sepuyer tersebut 4 biji gitu kan, lubangnya diameternya sebesar itu, tetap aja ini semua juga nggak bakalan menutup, kecuali kalau si selang gasnya itu diputus secara langsung gitu. Itu berarti keluar gasnya itu kan melebihin dari besarnya lubang sepuyer, yaitu otomatis semua juga bakalan menutup gasnya tersebut gitu ya. Oke, kalau untuk mengenai pengaman jika ada kebocoran sama aja gitu ya. Cuman di sini memiliki kelebihannya itu ada tambahan seal pengaman, lalu menjepitnya jenis regulator seperti kayak gini, menjepitnya dari 3 sisi gitu kan, 3 sisi ini, 1, 2, 3 sisi. Lalu cara masangnya pun mudah, kita tuh cuman tinggal dipasang, kita jepit kunciin ini ke sini, ini tarikin ke sini, itu udah selesai. Nah sementara kalau yang jenis gini Anda merasa jengkel, kadang-kadang udah diputer gini masih tetap bocor gitu kan, ada kedengaran bunyi gas, udah dikasih di kepala gasnya, Anda udah kasih karet gelang, dipasang lagi masih tetap bocor, udah diganti sealnya juga masih tetap bocor, Anda sampai banyak gitu, sampai karet gelang itu sampai 3 baru hilang bocornya. Nah, apa mau selamanya mempergunakan seperti itu gitu kan. Oke, jadi rekomendasi saya pergunakanlah yang benar-benar aman gitu kan. Di sini jenis regulator sini begini tuh banyak di toko online, banyak sekali. Harganya juga tidak begitu mahal gitu ya. Jadi Anda bisa ngecek di Bukalapak atau Tokopedia, Shopee, itu banyak kok yang jual kayak gini gitu kan. Atau mungkin di toko-toko terdekat dengan rumah Anda, biasanya di toko listrik juga ada yang jual regulator seperti kayak gini. Apalagi yang toko penjualan kompor gas sudah otomatis insya Allah ada juga yang menjual regulator seperti kayak gini. Tapi kalau Anda pengen lihat memperbandingkan masalah harga, lebih baik Anda lihat aja di toko online tersebut. Jadi Anda bisa memilah-milah mana yang lebih murah dengan kualitas yang sama gitu ya. Oke, nanti setelah saya jelaskan bentuk fisiknya seperti kayak gini, nanti saya pasangkan langsung di gasnya ya. Betapa simpelnya cara pemasangan ini gitu ya, cara memasangkan ini ke tabung gasnya itu begitu simpelnya, nanti saya praktekkan gitu kan. Jadi kalau ke posisi seperti ini ya, posisi seperti ini kita cuman tinggal ini pasang begini di kepala gas, di sana kita ininya kunciin kepala gas gitu kan. Nah ini udah pasti ngikut lah, nanti ngikut ininya, kunciin begini, ini tinggal tarik ke sini, langsung dia ngunci gitu. Oke, kita lanjut ke pemasangan di tabung gasnya.
kasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis.